Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrani Seli Aristi Panjaitan dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2402010107. Di sini saya akan membuat beberapa tutorial yang biasa kita buat dan lakukan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya ini. Buatlah tutorial struktur organisasi secara otomatis. Begini caranya. Pertama, kita ketik dulu. Dengan ini, ketik dulu semuanya. Dengan ini tab 1 di kolom keyboardnya. Kita ketik dari sini tadi kan. Dan di sini kita ke tab 1, ini tab 2, ini ke tab 3. Jadi bagannya sudah menjadi seperti ini. Lalu pertama kali itu kita blok dari direktur PT ABC sampai ke SPV gudang. Lalu kita copy atau Ctrl C dengan keyboard atau copy. Terus lalu kita ke menu insert. Kita pilih table. Kita pilih Smart Art. Lalu kita pilih hierarki atau ini bagan-bagan. Terserah mau pilih yang mana. Saya pilih ini. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke text pane. Di sini kita paste yang tadi kita paste atau Ctrl V. Sini kita tinggal hapus saja. Oke, jika sudah selesai, ini sudah selesai. Ini kan ini kan di sini. Jika nggak bisa digeser-geser, kalau mau digeser-geser, bisa digeser-geser, kita di sini ada layout option, kita klik kanan. Lalu kita pilih yang ini, top and bottom. Kita rapikan. Oke. Lalu yang kedua, buatlah tutorial ubah teks berikut otomatis ke dalam tabel. Kita buat dulu judulnya, nama, umur, kota, departemen, alamat, divisi, dan lulusan. Setelah itu, kita buat nama-namanya, umurnya, semua. Sampai sini. Kita hitung dulu baris dan kolomnya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Dan kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita blok. Lalu kita ke insert. Lalu table. Pilih convert text to table. Kita isi 7 dan number of row-nya itu sudah maksimal ya 12. Terus di bagian spare part text add itu kita pilih order. Kita pilih yang koma karena kita tadi pakai koma. Kalau pakai titik kita pilih titik. Ini kita pakai koma, kita pilih yang koma lalu klik oke. Oke, dia langsung otomatis itu. Kita rapikan.
Kita bisa juga beri warna untuk tabelnya. Kita sesuaikan aja sama kita. Kita bold, ya belum saya. Oke, sudah jadi. Kita lanjut yang ketiga, buatlah tutorial untuk mengirim surat massal ataupun surat undangan. NIM genap gunakan surat genap, NIM ganjil gunakan surat ganjil. Kebetulan saya NIM-nya NIM ganjil, saya gunakan surat ganjil. Caranya pertama kita buka dulu surat massalnya, surat undangannya. Semisal gini, surat undangan ini kita mau ngirim ke 10 orang. Cara tercepat supaya kita tidak mengetik lagi misalnya kepada Susanto, kepada siapa, dan kepada yang lain, kita tidak usah ngetik-ngetik lagi. Caranya yang pertama, kita siapkan datanya dulu, seperti ini. Kita siapkan dulu NIM-nya, namanya, alamat, jabatan, dan lain-lain. Setelah itu, kita sudah menyiapkan data ini, kita save datanya. Kita close, lalu kita pergi ke surat massal tadi. Dari sini, caranya yaitu kita ke menu My Links, lalu ke Sellers Repage, pilih Use and Existing List. Lalu kita cari dokumen yang tadi kita simpan. Kita open. Ini kita open. Lalu di menu sini kita panggil satu-satu di Insert Merger File. Name kita klik name. Nama kita klik nama. Nanti itu secara otomatis sudah ada di sini. Alamat dan jabatan. Setelah sudah semua kita isi kepadanya ini dengan name, nama, alamat, dan jabatan, lalu kita klik preview result. Oke, sudah ada ya, NIM 301, Leonardo Capreo, si borong-borong, brand manager. Jika ingin melihat satu-satu, di sini, kita dari sini ya, kita klik 302, 303, 304, 305, sampai 310. Dan jika ingin melihat semuanya dalam satu file ini, kita bisa juga, yaitu caranya kita klik, kita pilih Finish and Merge, lalu kita edit individual dokumen. Di merger recordnya kita pilih all untuk kita melihat semua datanya, lalu kita pilih OK. Oke, sudah jadi. Ini dengan NIM 301, 302, 303, 304, 305, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, begitu caranya. Jadi kita tidak usah menulis-nulis lagi dengan cepat. Kita bisa menulis surat undangan untuk kepada 10 orang. Oke, kita yang kelima, buatlah tutorial autocorrect dan quick balance format teks dan dengan desainnya bebas. Semisal nih kita mau buat kop surat, kita buat di sini.
Kita buat contohnya PT maju mundur, jual alat elektronik. Dengan slogan harga murah, kualitas bintang 5. Kita kasih alamatnya ya. Jalan William Iskandar. Ini contoh ya. Cantik. Oke. Lalu kita buat desainnya. Kita bisa ubah warnanya. Kita bisa perbesar. Nah, kita mau ubah warna merah. Lalu kita bisa memperbesar garisnya dari kita pilih weight. Lalu kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Kita blok. Lalu kita besarin. Kita edit dulu. Jika sudah seperti ini, jika sudah siap membuat desainnya, lalu kita blok. Kita bloknya sampai kena garisnya ya. Lalu kita Ctrl C atau copy. Kita ke menu insert. Kita ke quick path. Pilih quick path. Lalu save selection to quick path gallery. Kop surat ini kita save untuk bisa kita gunakan dan kita tidak lagi mengetik-ngetiknya. Kita save. Kita beri nama filenya, contohnya PT maju mundur. Lalu kita oke. Jika ingin mengeceknya, kita buka nih file baru. Lalu kita ke insert, lalu ke quick path. Ini ya sudah ada di sini ya, sudah tersimpan, berarti sudah bisa digunakan. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini. Kita membuat tutorial autocorrect. Tutorial autocorrect itu membuat file secara berulang yang otomatis. Contohnya ini ya. Kami mengundang
jabatannya. Lalu jika sudah membuatnya, kita blok. Kita Ctrl V atau copy. Lalu kita ke menu file, lalu option, pilih option, pilih proofing. Di situnya ada namanya autocorrect option, kita klik. Lalu di sini di reflection-nya kita pilih, kita simpan nama file terserah. Mau nama file apa? Contohnya saya tulis JK titik. Oke. Kita oke. Setelah itu kita oke kan? Lalu kita oke lagi. Contohnya apa? Jika mau mengeceknya, kita tinggal ketik saja JK titik. Langsung dia keluar. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi menulis-nulis ulang. Kita sudah mempunyainya. Seperti itu caranya. Oke. Lalu keenam, buatlah tutorial dokumen lengkap dengan daftar isi, tabel, gambar otomatis, header, footer, dan lengkap dengan halamannya. Contohnya ini. Ya, kita membuat daftar isi secara otomatis, daftar gambar, dan daftar tabel. Yang pertama kita buat daftar isi dulu ya. Kita dari bab 1 ini kita membuat stylenya. Kita create a style, kita modify. Lalu di sininya kita buat judulnya head 1 untuk judulnya. Lalu di style based on ini kita pilih heading 1. Di style for following paragraph kita juga pilih heading 1. Lalu kita formatinya kita pilih teksnya Roman, ukurannya ukuran 12, kita bold. Ini secara otomatis sudah warnanya sudah hitam ya. Lalu klik OK. Jika sudah ada tanda seperti ini berarti dia sudah ter-create ya. Lalu kita cari bab 2. Bab 2. Kita hit lagi. Cari bab 3. Bab 4. Jika ingin melihat sudah terheading atau belum, kita bisa melihatnya dari kita klik file ini, lalu muncul, kita pilih heading. Oke, bab 1, bab 2, bab 3, dan 4 sudah terheading semua. Lalu yang kedua, subbab dari bab 1, kita blok, lalu kita create a style lagi, kita modify lagi. Di sini judulnya subbab S
bab 1, karena ini di bab 1, heading 2. Style baseline-nya kita pilih heading 2. Kita pilih heading 2. Di style following-nya, paragrafnya kita pilih heading 2. Harus sama ya, di atas sama di bawah. Lalu kita ubah menjadi bold, kita nonaktifkan garis miring, lalu kita oke. Oke, ini sudah masuk ya. Lalu kita cari 1.1, lalu cari 1.2. Cari titik 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu di bab 2 kita bikin lagi create style lagi, kita modify lagi. Di sini kita buat sama seperti yang tadi, tapi ini S bab 2 H2 karena dia di bab 2. Di style message on-nya kita pilih heading 2. Ini pun juga heading 2. Kita bold, kita notifikasikan dan aktifkan garis miring. Lalu kita oke. Begitu seterusnya. Di bab 3 itu juga kita create a style lagi. S bab 3 H2 heading 2. Heading 2. Jika sudah selesai semuanya, kita oke. Cari tadi kedua. Di bab 4 kita buat sama juga, kita create lagi karena dia beda bab ya. Kita buat di sini S bab 4 H2. Di sini heading 2. Di sini juga heading 2. Kita buat sudah semuanya, lalu kita update. Oke, sudah masuk. Cari
ada. Lalu kita ke heading 3 ya, yang ada heading 3-nya, itu dari bab 2. Kita create lagi, create style lagi. Kita beri namanya ini as bab, subbab dari bab 2, 2.1, H3. Karena dia 2.1.1. 2.1.1 subbab dari 2.1. Ini H3, heading 3, ini juga heading 3. Oke. Ada di 2.1 ya, 2.2. Kita create a style lagi, kita buat as bab 2.2, heading 3. Ada subbab dari 2.2. Ini heading 3 ya, sorry. Oke, kita sudah, kita cari di 2.3 apakah ada. Oke, tidak ada. Lalu di bab 3, apakah ada heading 3? Oke, di sini ya, di bab 3.3 ada heading 3-nya. Kita create a style lagi. Kita modify lagi. Kita tulis namanya S bab 3.3 H3. Sini intinya heading 3. Lalu kita oke. Ini kita lihat di bab 4. Maka ada heading 3-nya. Oke-nya. Kita create lagi. Lagi ini S bab 4.4.1 H3. Karena dia subbab dari 4.3. Nah, ininya heading 3. Di sini juga heading 3. Kita oke. Ini sudah masuk.
Ini juga kita klik lagi F4.1 H3. Sudah oke. Sudah munculnya. Klik kita halaman baru, caranya insert link page dan buat daftar isi. Daftar isi. Kita klik reference, table of contents. Kita pilih salah satu, saya pilih automatic table 1. Oke. Ini sudah jadi dan terisi otomatisnya. Jika kita mau ngeceknya, kita tekan Ctrl, lalu klik ini. Karena belum ada halamannya, di sini sudah halamannya karena tadi halaman sebelumnya saya hapus. Kalau kita mau buat halaman baru, caranya seperti ini. Pertama, agar terpisah dari daftar isi ini ke bab 1 halamannya, kita bisa caranya itu letakkan kursor di ujung halaman ini, lalu kita ke layout, lalu kita ke break, lalu kita ke next page. Lalu jika sudah, di sini kan 43, ini pun juga 43, berarti halamannya sudah terpisah. Jadi kalau mau buat daftar isi halamannya berbeda, contohnya kita ke menu layout, ke menu insert, lalu ke page number, kita letakkan kursornya, ini kita matikan dulu, kita hapus dulu, lalu close header and footer, lalu kita ke insert, lalu kita ke insert, lalu ke page number, format page number, kita buat di sini untuk daftar isi angka Romawi ya, mulai dari 1 Romawi, startnya angka Romawi, oke, tekan. Lalu klik lagi page number, pilih mau di atas atau di bawah, pilih semisalnya mau di bawah, sebelah kanan. Kita klik, ini ya sudah ini. Lalu untuk yang sebelah sini, untuk di bab 1, untuk angka yang berbeda, untuk halaman yang berbeda, kita pilih juga sama juga ke layout, ke insert, lalu page number, format page number, lalu ininya kita beri angka aja ya, dimulai dari ke 1, lalu kita oke kan. Lalu kita klik lagi page number, di bawah kita pilih atas atau bawah. Saya pilih bawah tadi karena pilih bawah. Saya pilih bawah juga, lalu klik yang sebelah kanan ini, plain nomor 3 ini ya. Biar sama, klik. Mulai dari bab 1, mulai dari halaman 1, dan di daftar isinya tidak berubah kan?
Di daftar isinya dia halamannya angka Romawi 1. Close gambar. Lalu di sini kan belum berubah. Kita ubah. Caranya kita blok semua daftar isinya. Lalu kita klik kanan. Lalu update field. Lalu update entry tab. Kita oke. Kita tunggu. Oke, kita cek ya. Dari kita ceknya ini gini. Tekan kontrol pada keyboard, lalu sambil tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita arahkan kursor ke bab 1. Kita lihat apakah dia di halaman 1. Kita klik sekali. Tengok bab 1 halaman 1. Halaman 1 kan? Oke. Berarti ini sudah benar, sudah terupdate. Begitulah membuat daftar isi otomatis, membuat halaman. Cari dulu gambarnya berada di 2.3 tadi. 2.3, kita cari gambarnya. Oke, ini 2.3 ya. Ini 2.1, gambar 2.1. Kita blok, lalu kita klik kanan, cut. Gambar ini 2.1 kita hapus. Lalu kita ke menu reference, lalu pilih insert caption. Jika belum ada di ini, karena yang semalam kita hapus dulu ya. Jika tidak ada tabelnya atau nama gambarnya, nama labelnya, kita buat baru. Kita ke new label, kita buat gambar 2 titik. Oke, lalu kita oke. Dia secara otomatis sudah ada gambar 2.1. Lalu kita arahkan kursor kita kemari, kita pastekan yang tadi, lalu kita oke. Lalu setelah itu kita blok, lalu kita ke pilih home, lalu kita create a style, kita buat stylenya supaya sama semua. Di sini aja, di sini kita kasih namanya gambar. Lalu ininya kita buat 12, kita bold, kita nonaktifkan garis miringnya, lalu kita oke. Oke. Begitu juga pada gambar setelahnya. Kita blok, lalu kita cut. Ini kita hapus. Setelah itu ke menu reference, lalu ke insert caption. Jika belum ada di sini, karena dia gambar bab 3, kita ke new label lagi. Terus kita kasih labelnya. Gambar 3 titik. Lalu kita oke. Dia langsung ada di sini gambar 3 titik. Langsung otomatis, lalu kita pastekan. Lalu tinggal oke. Setelah itu kita juga kasih desainnya, stylenya. Oke. Ini juga kita blok, lalu kita cut, dan kita hapus. Setelah itu menu reference, insert caption. Jika nggak ada di sini gambar 4 titik, kita buat lagi ini label gambar 4 titik.
lalu kita oke. Setelah itu kita paste, kita oke. Setelah itu ini kita blok, lalu kita kasih stylenya yang tadi. Begitu seterusnya. Oke, jika sudah semua kita edit dan kita stylekan, lalu kita buat di lembar baru untuk daftar gambarnya. Lembar baru, caranya klik insert, lalu klik layout, klik insert, lalu backpage, blank page. Setelah itu kita kasih di sini daftar gambar. Setelah itu kita ke menu reference, lalu insert table of figures, klik di caption labelnya, pilih gambar yang pertama, lalu gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Setelah itu, jika mau mendekatkan spasi ini, kita klik aja kursornya di sini, lalu kita klik delete di keyboard. Setelah itu, oke, daftar gambarnya sudah jadi. Kita klik, ya sudah ada. Yang terakhir kita buat daftar tabel otomatis seperti daftar gambar dan daftar isi. Caranya kita cari dulu daftar tabelnya di mana ya? Kita cari di bab 2. Oh, daftar tabel itu di bab 4. Oke, dari tabel 4.1 sama seperti yang tadi caranya, kita blok nama tabelnya. Lalu kita klik kanan, kita cut, kita hapus dulu tabel 4.1 ini. Lalu kita ke menu reference, sama yang seperti yang tadi, lalu insert caption. Karena di sini belum ada tabel
Kita buat lagi dinding label. Kita buat tabel 4 titik. Ini kan 4.1. Kita buat tabel 4 titik. Kita oke, dia di sini langsung otomatis tabel 4.1. Lalu kita pastekan tadi judul tabelnya, lalu kita klik oke. Setelah itu kita blok, kita beri stylenya lagi. Tadi kan gambar sudah ada. Ini tabel kita create-nya lagi, kita beri style baru. Sini kita namakan tabel. Ini kita atur menjadi 12, ukurannya kita bold atau nonaktifkan garis miring, lalu kita oke. Cari tabel titik 2, karena ini tabel 4.1. Jika kita apakan, dia langsung berurut. Reference ke insert caption, dia langsung secara otomatis kan berurut. Kita tinggal paste. Kita oke. Dan kita beri stylenya. Stylenya yang tadi ya, sama. Oke.
Jika sudah semua style dan teredit, lalu kita buat daftar tabelnya seperti sama tadi. Kita ke insert, terus page, lalu kita buat daftar tabel. Lalu kita pilih reference, lalu insert table of employees, ini tabel 4. Lalu oke. Sebentar. Oke, ini sudah jadi daftar tabelnya. Jika kita mau cek, kontrol sama seperti yang tadi, tekan tombol kontrol di keyboard, lalu sambil kursornya ini klik pada, kita cek ya, pada tanggal 4/1 data baru, ketik terang abadi pekan baru, dia di halaman 26. Kita klik abadi pekan baru di halaman 26. Oke, ini sudah bisa ya, sudah otomatis. Setelah itu kita mau ngedit header dan footernya. Ini sudah ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Sekarang kita edit header footernya. Caranya dari sini, bisa dari sini kita klik kanan 2 kali. Atau klik saja 2 kali. Lalu di sini ada header dan footer. Kita pilih header. Header itu untuk menunjukkan nama filenya. Terserah mau pilih yang mana. Contohnya saya mau pilih ini, banded ya. Kita klik. Lalu kita buat saja di sini tugas UTS aplikasi komputer. Lalu kita close saja. Setelah itu kita mengedit footernya, dia otomatis mengikut semua ya. Lalu kita edit footernya yang di bawah, kita klik 2 kali. Lalu kita ke footer. Footer ini biasanya untuk nama pemilik file ini. Contohnya saya mau namanya yang ini ya. Yang ini. Atau ini deh. Pilih ini. Sini klik aja nama kalian. Oke, lalu kita pilih close. Setelah itu sudah jadi semua lembar ada header dan footer. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.